Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Bangunan rumah kios beserta isinya ludes terbakar di Karangasem. Pengendara motor terlibat perkelahian di jalan raya. Polres Jemberana menyita belasan motor berknalpot brong. Ya, bisa dilihat kotaknya kosong. Oke. Segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam pemilu, khususnya saat penghitungan suara. Polres Gianyar Senin lalu mencoba mengantisipasi situasi tersebut dalam simulasi yang bertempat di lapangan apel Polres. Dalam skenario, biasanya terjadi keributan antara warga yang menuduh terjadi kecurangan dalam penghitungan suara, atau petugas tidak netral. Dalam kasus seperti ini, kemungkinan besar bisa saja terjadi keributan di TPS. Salah satu protap yang harus dilakukan adalah petugas gabungan beserta Linmas dan petugas keamanan internal pemilu membawa kotak suara dan mengamankannya di tengah aksi protes. Bersama-sama sampaikan apa menjadi keluhan Bapak. Terima kasih. Melalui simulasi ini mempunyai gambaran ataupun untuk menambah kemampuan di saat pengamanan TPS nanti. Kami dari Polres akan tetap memberikan pengamanan dari jumlah 1.591 TPS itu hanya satu TPS khusus yang di rutan. Itu semua sudah kita setting, kita tempatkan personil untuk melaksanakan pengamanan. Satu TPS satu personil. Dan untuk tidak rawan satu TPS 2 personil. Dibantu dengan Linmas, pecalang, dan pembantu dari KPPS yang pengamanan internalnya. Dan apabila terjadi kontingensi yang tidak bisa dikendalikan, kami sudah sesuai dengan prosedur, kami sudah mengajukan permohonan backup tim tindak, terutama dari Satuan Brimob yang sudah ada di Polda Bali. Dan yang 3 ada di jalan. Pemilu serentak di Kabupaten Gianyar diikuti 16 partai politik dengan jumlah pemilih sebanyak sekitar 390.000 orang, dengan rincian sekitar 190.000 pria dan 197.000 perempuan. Sedangkan TPS berjumlah sekitar 1.900 yang tersebar di 7 dapil di masing-masing kecamatan. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Hari H-nya akan di-drop ke sana. KPU Bangli Senin lalu sudah mulai mengepak seluruh logistik pemilu untuk dikirim ke seluruh TPS di Kabupaten Bangli. Proses pengepakan cukup memakan waktu dan diperkirakan baru akan selesai beberapa hari mendatang. Dalam proses pengepakan ini, petugas PPK dan PPS menghitung setiap surat suara sesuai jumlah pemilih di tiap tempat pemungutan suara. Lalu petugas mengemas dan membungkus surat suara, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara. Hari ini Kabupaten Bangli melaksanakan loading surat suara di tingkat kecamatan Kintamani. Adapun kecamatan Kintamani terbagi dari 2 dapil. Sekarang kebetulan di dapil Kintamani Barat. Target loading ya harapan kami secepatnya, mudah-mudahan tidak melebihi dari 5 hari ke depan kita sudah bisa menyelesaikan berkaitan loading. Kita akan melakukan penataan terkait dengan tata letak terkait dengan surat suara ketika nanti pendistribusian ke tingkat PPS itu akan lebih mempermudah dalam pendistribusian.
Sementara proses loading sendiri per kecamatan Pak dilakukannya? Iya, per kecamatan. Bergiliran. Dan langsung dari kecamatan ke menuju ke desa-desa. Per desa. Artinya untuk lebih mempermudah dalam pengawasan loading logistiknya. Proses loading dan pengepakan tentu memakan waktu lama karena akan dikirim ke sekitar 800 tempat pemungutan suara dan dilakukan secara bergiliran per dapil di Kabupaten Bangli. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Dalam rekaman CCTV, pria terlibat perkelahian sengit dengan sesama pengendara di Simpang 4 Jalan Raya Kerobokan Tanah Lot, Kuta Utara. Kejadian ini menghebohkan jagat media sosial di Bali. Pelaku berkali-kali melayangkan pukulan dan tendangan hingga 2 pengendara tersungkur di tengah jalan. Pelaku bernama Komang, ia pelatih mixed martial art atau MMA. Ia akhirnya meminta maaf atas kejadian tersebut. Komang mengaku tersulut emosinya melihat 2 pengendara ugal-ugalan di jalan serta melontarkan kata-kata kasar. Bahkan sempat membentak seorang pengendara perempuan. Ia sebenarnya sudah mencoba menegur kedua pelaku, namun malah ditantang berkelahi. Komang baru berhenti bereaksi setelah ada pengendara lain yang melerai perkelahian. Korban tampak meminta maaf dan ampun kepada pelaku. Dalam kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat serta kepolisian di daerah Kuta Utara terkait telah beredarnya video viral berisi penganiayaan yang saya lakukan terhadap pengendara sepeda motor bertempat di traffic light Simpang Kerobokan. Saya menyadari bahwa perbuatan pemukulan tersebut tidak benar dan bertentangan dengan hukum. Dengan permohonan maaf ini, saya berharap situasi dan kondisi di Bali tetap aman dan kondusif. Saya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan bersikap kooperatif jika diperlukan oleh aparat penegak hukum. Demikian pernyataan saya sampaikan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Aparat kepolisian yang menangani kasus ini belum memberikan keterangan. Namun sejauh ini polisi belum bisa memproses lebih lanjut kasus perkelahian di jalanan karena kedua korban pemukulan hingga kini identitasnya tidak diketahui. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.